maka setiap tindakan apapun termasuk usulan untuk menggagas impeachment seorang presiden harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, bukan persoalan politik. Selalu hukum itu di atas segalanya, tapi ketika dalam fenomena politik kebanyakan politik lah yang ada di atas hukum. Itu sebab kenapa orang yang tidak bisa mencalonkan tiba-tiba bisa jadi calon, karena mengotak-atik hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pas bertepatan dengan hari ulang tahun Profesor Juanda, dan kita meluncing sebuah podcast yang berjudul Dua Profesor Talk Isu. Nantinya podcast ini kita akan secara bergantian mungkin mewawancarai para tokoh-tokoh populer, baik elit politik, tokoh hukum, pendekar hukum, dan tokoh-tokoh pendidikan, tokoh pemerintahan lainnya, termasuk akademisi yang akan kita wawancarai nantinya. Tapi ini adalah tampilan pertama dari dua Profesor Talk Isu. Nah, selamat ulang tahun Prof. Juanda hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas doa dan dukungan semua pihak, termasuk keluarga, istri, cucu, anak, semuanya, doakan kawan semua. Saya kira ini membuat saya bahagia hari ini, sekaligus lahirnya podcast Dua Profesor Talk Isu ini. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para pemirsa sekalian dan mohon dukungannya. Sekali lagi terima kasih. Ya, dan terima kasih juga ini kita kepada tim dari podcast ini yang dikomandoi oleh Mas Regi ya. Dan hari ini memang kita akan membicarakan banyak soal berkaitan dengan tema-tema yang akan kita bungkus menjadi sebuah dialog yang bisa memberi pencerahan kepada publik. Jadi tugas kita sebagai akademisi ya Prof. Juanda, ya. Di samping juga sebagai pakar yang sering muncul di banyak TV. Jadi kita mungkin akan memperjelas narasi kita, mungkin ketika di TV kita waktunya pendek, hari ini kita akan perjelas ya. Kira-kira apa nih tampilan pertama di hari ini, pas di hari ulang tahun, tema menarik yang akan kita bicarakan ini, Prof. Juanda? Ya, saya kira sesuai dengan profesi disiplin ilmu saya sendiri. Beberapa hari ini banyak sekali orang bertanya kepada saya soal rencana pemakzulan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Heboh itu ya? Heboh sekali. Dan itu diusulkan oleh Purnawirawan TNI ke MPR. Kemudian saya melihat semua usul, semua gagasan ini sebenarnya dilindungi oleh konstitusi, dilindungi sebagai oleh hak berpendapat, bukan? Ya, dilindungi oleh undang-undang sebagai implementasi dari prinsip negara hukum, prinsip negara demokrasi. Saya kira ini tidak perlu kita banyak menduga ke arah yang negatif. Nah, tapi persoalannya apakah gagasan usulan seperti ini dari aspek hukumnya telah terpenuhi atau tidak. Itu yang paling penting, bukan hanya gagasan-gagasan politik saja. Nah, ini yang mungkin menarik untuk dibahas, jelaskan, dikaji. Ya? Ada mekanisme yang harus dilewati oleh mereka-mereka yang mungkin menyuarakan pendapatnya tentang kondisi ketatanegaraan, demokrasi, dan hukum, terutama yang berkaitan dengan isu pemakzulan Gibran tadi ya. Ini menarik ya, ada lucu-lucunya, ada gemesnya gitu kan. Politik kan seperti itu kira-kira ya. Prof. Juanda gimana nih kira-kira? Saya sekali lagi mengatakan bahwa gagasan seperti ini jangan kita hambat, jangan kita mengatakan ini adalah tidak ada landasan hukumnya. Gagasan seperti ini adalah mencirikan bahwa Indonesia ini memang negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Di sana diatur sebuah hak politik, hak setiap orang untuk berpendapat,
Dan tentu ini adalah apa yang saya sampaikan tadi, mungkin aja yang dianggap adalah tokoh-tokoh bangsa juga. Namun demikian saya tegaskan kembali sebagai guru besar hukum tata negara, ya tidak hanyut dengan gagasan usul secara politik semata, tetapi saya ingin mendalami, menerangkan, menjelaskan bahwa walaupun inilah hak setiap warga negara kelompok tertentu untuk mengajukan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, tetapi di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas di pasal 7A-nya itu mengatur bagaimana syarat-syarat dan mekanisme ya yang berlaku ketika ada ide, ada usul, ada dugaan yang namanya impeachment itu ya terhadap presiden dan wakil presiden. Jadi jelas di situ bahwa harus ada syarat hukumnya. Satu adalah diduga presiden atau wakil presiden itu adalah melanggar hukum. Kemudian terjadi pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya, misalnya pembunuhan, pencurian, dan segala macam. Termasuk sebenarnya yang tentu tidak memenuhi syarat-syarat lain, seperti bisa juga dikatakan adalah melakukan tindakan yang sifatnya moral misalnya. Nah inilah syaratnya. Nah pertanyaan sejauh ini nampaknya syarat-syarat itu belum terlihat atau gimana nih? Tapi kan para purnawirawan itu seperti punya kekuatan moral untuk mengusulkan itu kan, dan imbasnya juga udah kemana-mana nih kepada Pak Tri Sutrisno sendiri yang kemudian menjadi tokoh utama dalam pengusulan itu. Kemudian ada gonjang-ganjing tentang positioning anak beliau yang kemudian harus digeser, SK-nya dikeluarkan, dicabut lagi, dikembalikan positioningnya. Jadi sepertinya dari persoalan demokrasi, hak warga negara, politik, hukum berkelindang nih kemana-mana nih Prof. Juanda. Gimana kira-kira? Ya, sebelum masuk ke wilayah politik praktis seperti itu, perlu saya tambahkan, lanjutkan bahwa ketika misalnya ada usulan pemakzulan seperti itu, tentu disampaikan bukan kepada MPR sebenarnya, mekanismenya itu ke DPR. Ke DPR dulu. Nah, lalu DPR terus sidang dengan syarat DPR 2/3 dari jumlah DPR itu jumlah hadir. Anggota yang hadir. Ya. Nah kemudian dari 2/3 jumlah anggota yang hadir itu 2/3 dari itu harus menyetujui atau mengatakan impeachment ini bisa dilanjutkan. Ya. Nah kemudian keputusannya dibawa kemana? Setelah itu ya mekanismenya diajukanlah secara yudisial ke Mahkamah Konstitusi. Oh, ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Tadi kita dengar di sebuah radio ya swasta yang menyatakan kok gampang sulit gitu ya, dari DPR langsung ke MPR gitu kan. Ya. Nah, padahal kayaknya penjelasan itu kurang dipahami oleh yang menyatakannya, apalagi oleh masyarakat. Nanti kan menimbulkan kegoncangan publik juga. Kalau kayak gitu gampang dari DPR langsung ke MPR, padahal tidak ya. Tidak. Jadi ada syarat yang tadi dijelaskan, lalu kemudian disetujui jumlah kehadiran 2/3, dari 2/3 yang hadir harus 2/3 menyetujui. Ya, kalau tidak disetujui 2/3 maka bisa diajukan. Tidak bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, baru setelah itu ke Mahkamah Konstitusi. Terus selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi. Setelah itu paling lama dalam 90 hari ya. Dari itu Mahkamah Konstitusi harus dapat memeriksa dan paling lama 90 hari. Ya, tidak boleh lewat berarti. Setelah diajukan itu 90 hari 90 itu harus hari. Diproses oleh Mahkamah Konstitusi, memeriksa, sidang dan seterusnya. Ketika misalnya dugaan tadi benar, aspek hukumnya ya, bukan aspek politik. Ya. Saya tegaskan kembali, jangan sampai semuanya keliru. Hukum ya, bukan politik ya. Nah, ada bukti misalnya, apakah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden, atau ada suap, ada korupsi, dan tindak pidana berat lainnya dapat dibuktikan. Tentu di sidang itulah apa yang diduga tadi, perbuatan apa yang diduga di situ dengan alat bukti, apakah saksi, apakah surat, apakah dokumen-dokumen lain dan seterusnya ya dapat dibuktikan, maka ini bergulir lagi ke DPR. Ke MPR. DPR dulu. Oh, DPR dulu. DPR bersidang. Nah, ketika DPR
sidang terus disampaikan kepada MPR. Nah, MPR inilah gong terakhir sebagai keputusan politik. Keputusan hukumnya ada di MK. Nah, ketika benar MPR ya menyetujui bersependapat dengan yang diputuskan oleh MK usulkan oleh DPR tadi, maka itulah sah pemakzulan. Pertanyaannya, secara hukum. Ya. Pertanyaan sekarang, ya apakah ada syarat-syarat bukti-bukti itu? Nah, saya sampai detik ini belum melihat ada terpenuhi syarat itu. Saya tidak tahu apakah para purnawirawan atau para orang-orang pihak-pihak yang mengajukan itu belum menyampaikan ke publik misalnya. Nah, tetapi kalau saya sendiri melihat itu adalah belum ada, setahu saya kan, karena Mas Gibran sejak dilantik ya saya melihat hanya biasa-biasa, kecuali memang mau ditarik perbuatan dugaan pasal yang dipersoalkan secara hukum oleh banyak pihak yang sebelum pencalonan dilantik, sebelum pencalonan, saat pendaftaran misalnya, terus dilanjutkan dengan saat pemilu misalnya. Nah, saya kira secara hukum menurut saya itu tidak bisa. Jadi tidak bisa ya? Tidak bisa. Dulu kan ada dugaan bahwa sebelum didaftarkan ke KPU, PKPU-nya kan belum dirubah. Lalu pendaftaran berdua diterima, Pak Prabowo didamping oleh Gibran. Padahal PKPU-nya kan belum dirubah. Padahal sebelum-sebelumnya kan PKPU dirubah dulu baru menerima pencalonan dari pasangan calon. Itu bukan menjadi soal yang bisa digugat pada saat ini gitu. Kalau menurut saya tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kita harus profesional ya. Walaupun ada pakar hukum yang lain mengatakan, silakan, saya dengan argumentasi saya sendiri mengatakan bahwa keberlakuan dari pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah sejak dia telah dilantik jadi wapres atau sejak seseorang dilantik jadi presiden. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu yang bisa ya. Sebab kalau sebelumnya dia belum jadi wakil presiden, apa harus dikaitkan dengan persoalan hukum di dalam konstitusi itu sendiri menyatakan yang disampaikan, yang diatur itu adalah perbuatan wakil presiden. Nah, wakil presidennya sejak dilantik, sebelumnya Gibran belum jadi wakil presiden. Itu argumentasi hukum satu. Yang kedua adalah kenapa saya katakan sulit sekali untuk menarik persoalan yang sebelumnya, bahwa kasus soal sengketa Pilpres sudah selesai, sudah diputuskan. Walaupun memang ada yang pro dan kontra, debatable misalnya, tetapi sudah diputuskan bahwa yang memenangkan presiden dan sudah dilantik lagi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, jadi berlapis-lapis persoalan hukum yang menguat bahwa sulit sekali untuk sementara, kecuali kalau memang ada bukti yang belum saya tahu ya. Tapi, nah, masalahnya juga kan sampai saat ini kita sendiri belum membaca. Ya, apa yang diusulkan oleh para pensiunan jenderal tersebut, klausulnya, alas-alasannya, kan itu belum kita baca juga. Yang jelas alasan politik tidak bisa. Alasan politik tidak bisa. Alasan politiknya karena KKN itu politik ya? KKN itu bukan. KKN itu sebenarnya politik bermuara pada hukum, kecuali kalau sudah dibutuhkan. Ini kan belum ada pembuktian secara kasus hukumnya KKN itu terjadi, baru diduga ada perbuatan itu. Meskipun misalnya si paman harus dilepas jabatannya di MK karena dianggap berkonspirasi barangkali kan. Nah, itu kan masa lalu. Sebelum dia menjadi wakil presiden. Ya, kalau itu saya kira. Ya, jadi teman-teman itu tadi ya penjelasan seputar gonjang-ganjing masalah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh terutama bapak-bapak kita yang terhormat, para pensiunan jenderal. Mungkin itu tadi Prof. Lely soal kaitan dengan anak Sutrisno tadi belum terbahas. Iya. Itu tadi dari bahasan dari segi hukumnya ya, masalah kalau seandainya usulan itu dilakukan dengan motif politik, maka itu tidak bisa. Dari segi hukum sudah dijelaskan tadi sama Prof. Juanda kan. Nah, masalah lain nih, masalah lainnya adalah kan akibat rentetan peristiwa. Dalam hukum juga ada teori kausalitas.
tersebab oleh tuntutan dari sang bapak, anaknya terimbas. Lalu Itu baru kemudian dugaan baru juga sih. dugaan juga. Ya. Tapi kemudian orang menjadi lebih yakin ketika anaknya yang sudah dipindahkan kemudian ditarik kembali, dikembalikan pada posisi sebelumnya. Kalau menurut pandangan Prof. Juanda seperti Ya. apa? Yang jelas secara hukum memberhentikan, mengangkat dan memberi sanksi itu memang kewenangan dari Panglima ya, setiap aparat TNI itu. Nah, tetapi yang untuk sekali ini ada besar pikiran pandangan-pandangan orang berkaitan dengan politik ya. Artinya karena Pak Tri Sutrisno ikut dalam gerbong itu, ya. sehingga bisa jadi tidak bisa kita mungkiri ada pikiran politik di situ. Kenapa ini Pak Tri ikut-ikut? Nah, sehingga saya kira menurut saya ini kalaupun ada latar belakang, ada motivasi, ada sebab dari tindakan bapaknya sehingga berakibat pada karir anaknya, saya kira ini saya sangat sesalkan dan tidak bisa saya terima ya. Dan yang anehnya lagi, berapa hari kemudian ini positioningnya dikembalikan. Ya, dibatalkan. Dan ini saya kira walaupun ini kita senang melihat ada seolah ada kekeliruan dari mutasi itu ya. Nah, inilah. Tapi rakyat juga cukup cerdas untuk membacanya ya. Ya. Kira-kira hubungan antara satu soal dengan soal lain, ada kaitan antara politik yang lagi didengung-dengungkan, itu kan tuntutan itu pasti ada unsur politisnya juga di samping hukum. Perlu kita juga bahas. Apakah kemarin itu murni adalah otoritas inisiatif untuk mutasi beberapa orang itu dari Panglima sendiri atau ada bisikan-bisikan politik dari luar? Jarak jauh. Ya, saya tidak mengatakan siapapun, ya. Sehingga kemudian cepat diralat, dibatalkan. Mungkin yang bisa meralat ini secara hukum tata negaranya, yang bisa memerintahkan dua. Satu adalah memang kesadaran Panglima TNI itu sendiri bahwa ini ada kekeliruan. Yang kedua Presiden sebagai Panglima tertinggi. Nah, dua ini yang bisa sehingga beralih kembali pada posisi semula. Tidak hanya Pak Kunto. Jadi silakan para pemirsa nih menebak kira-kira dua alasan itu mana, ke arah mana tujuannya, ke arah mana muaranya. Jadi perintah itu berasal dari mana, kita mari sama-sama menerjemahkannya. Ya, tadi kita udah bahas nih, cukup detail ya dibandingkan apa yang narasi yang disampaikan oleh para pengamat, para pakar di televisi yang kita dengar. Karena kemudian kalau salah menerjemahkan, salah mengurainya, pesan-pesan itu menjadi bias dalam politik juga bisa ditafsirkan seperti itu. Sebagai penutup nih, Prof. Juanda, kira-kira terhadap persoalan yang lagi heboh-hebohnya di dunia maya dan di dunia nyata, kira-kira apa nih yang bisa kita tarik kesimpulan? Ya, saya kira begini ya, menurut saya marilah kita ya berpegang pada norma konstitusi, norma hukum. Di samping memang ada sebuah guidance yang kita kadang-kadang lupa sebagai pejabat negara, sebagai pejabat pemerintahan itu asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dan itu dikenal dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, ketika kita berpedoman patuh kepada prinsip hukum tadi, konstitusi ya, dan lain-lain yang disebutkan tadi, maka setiap tindakan apapun termasuk usulan untuk menggagas impeachment seorang presiden harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, bukan persoalan politik ya. Nah, karena kita jelas di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu jelaskan bahwa negara Indonesia ini negara hukum. Nah, harus utuh kita, harus total kita menjalankan prinsip itu. Nah, oleh karena itu kalau ada intrik-intrik politik coba kita jauhi, kita lepaskan, walaupun memang di Indonesia sulit sekali ya untuk menghindari soal realitas yang tersajikan ke publik itu. Misalnya kan selalu hukum itu di atas segalanya, tapi ketika dalam fenomena politik kebanyakan politiklah yang ada di atas hukum. Itu sebab kenapa orang yang tidak bisa mencalonkan tiba-tiba bisa jadi calon, karena mengotak-atik hukum. Nah, jadi hukum yang diotak-atik seperti itu harusnya menjadi presiden buruk ya bagi proses demokratisasi di Indonesia. Tentu kita tidak berharap itu dilanjutkan.
Jadi kalau ada misalnya para jenderal, para pensiunan jenderal yang berinisiatif, mari kita cari celah hukumnya ya. Jadi bukan celah politiknya. Bukan celah hukum, menurut saya alasan hukum. Alasan hukumnya. Kalau celah itu seolah-olah mencari-cari. Dicari-cari. Ya, kalau alasan hukumnya apa tegas. Tapi kalau menurut saya sampai detik ini ya, saya belum melihat ada alasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, ya walaupun secara politik, secara sosiologis, ya gagasan seperti itu dimungkinkan. Dimungkinkan dan mungkin juga tapi tidak mungkin secara hukum. Mungkin dilakukan untuk Mas secara Gibran, hukum. kalau sepanjang yang saya lihat sampai sekarang secara hukum itu sulit untuk setelah dia jadi wakil presiden. Sulit tapi untuk dimaksudkan. kalau sebelumnya bukan dan menjadi itu alasan. panjang sekali, berliku-liku. Ya. Nah, pertanyaan secara politik, ketika misalnya MK sudah memutuskan, DPR sudah memutuskan, MPR belum tentu. Konfigurasi di MPR itu ada DPR, ada DPD. Iya. Nah, apakah DPD juga setuju? Nah, ini masih panjang kalau kita dan di DPR juga ada 82% pendukung pemerintahan yang ada saat ini. Otomatis kan pendukung Prabowo Gibran. Ya, begitulah kira-kira sahabat semuanya. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya kepada publik. Amin. Terima kasih. Jangan lupa ya like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.